Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Widianti, NIM 1940210020, kelas A3 KPI. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Primi Rohini. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan diantaranya ada pengertian teori, tradisi teori komunikasi, teori komunikasi antar pribadi, dan teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada pengertian teori. Secara umum, istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori adalah abstraksi dari realitas. Yang kedua, teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisinya secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Yang ketiga, teori terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan. Yang terakhir, teori terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi-generalisasi yang diterima atau terbukti secara empiris. Untuk pengertian ini saya ambil dari Google Book dan linknya sudah saya cantumkan di bawahnya. Untuk pengertian menurut saya sendiri, teori adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diharapkan dapat menghasilkan suatu karya yang baru. Adapun fungsi teori sendiri menurut Lejon, fungsinya ada 9. 1. Mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, memfokuskan. Artinya, teori pada dasarnya hanya menjelaskan tentang suatu hal, bukan banyak hal. Yang ketiga, menjelaskan. Maksudnya, teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Yang keempat, mengamati. Artinya, menunjukkan bahwa teori tidak saja menjelaskan tentang hal yang sebaiknya diamati, tetapi juga memberikan petunjuk cara mengamatinya. Yang kelima, membuat prediksi, suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga mencerminkan dalam kehidupan di masa sekarang. Yang keenam, heuristik, artinya teori yang diciptakan dapat merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. Yang ketujuh, komunikasi, menunjukkan bahwa teori seharusnya tidak menjadi monopoli si penciptanya. Yang kedelapan, kontrol atau mengawasi. Artinya, teori dapat kemudian berkembang menjadi norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Dan fungsi yang terakhir yaitu generatif, yaitu sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru. Adapun referensi yang saya ambil adalah dari buku Teori Komunikasi karya Daryanto. Untuk peran teori menurut saya, yang pertama, membantu mendapatkan pengertian baru dan menambah wawasan pengalaman. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam temuan-temuan empiris, menjadi suatu kerangka yang secara nyata, konsisten, dan mudah dipahami atau sederhana. Menghindari keambiguan dalam pengamatan ilmiah. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur sebelum melakukan penelitian. Untuk subbab materi yang kedua yaitu tradisi teori komunikasi. Pengertian tradisi teori komunikasi adalah dasar-dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi komunikasi ini diciptakan oleh Robert T. Craig, dan Robert T. Craig membaginya menjadi 7 tradisi. Apa saja? Yang pertama ada tradisi semiotik, yang kedua tradisi fenomenologis, yang ketiga tradisi sibernetika, yang keempat tradisi sosiopsikologis, yang kelima tradisi sosiokultural, yang keenam tradisi kritik, dan yang ketujuh tradisi retorika. Untuk referensinya saya ambil dari Google Scholar dan linknya saya sudah cantumkan di bawahnya. Untuk pengertiannya, yang pertama tradisi semiotik, yaitu sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda mempresentasikan atau mewakili benda, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Yang kedua, tradisi fenomenologis,
Artinya, berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Yang ketiga, tradisi sibernetika, artinya tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, membentuk, mengontrol karakter keseluruhan sistem, dan layaknya organisme menerima keseimbangan dan perubahan. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Kajiannya yaitu mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori-teori tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Yang kelima, ada tradisi sosiokultural, artinya mengeksplorasi dunia interaksi manusia, yang menjelaskan bahwa realitas bukanlah perangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Yang keenam, ada tradisi kritik, tradisi yang berangkat dari asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Teori-teori pada tradisi kritik ini menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi dalam masyarakat. Dan tradisi yang terakhir adalah tradisi retorika, menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini berfokus pada bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Oke, lanjut ke materi. Selanjutnya ada teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi menurut Roget dalam De Paris 1988 mengartikan bahwa komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Sedangkan menurut saya sendiri, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh antar masing-masing pribadi yang terjadi secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. Pengertian menurut Roget saya ambil dari Google Book dan linknya sudah saya cantumkan di bawahnya. Untuk ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi menurut Berlun 1968, yang pertama, komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan. Yang kedua, tidak mempunyai struktur yang teratur dan diatur. Yang ketiga, terjadi secara kebetulan. Dan selanjutnya, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas. Dan yang terakhir, bisa terjadi hanya sambil lalu saja. Untuk ini saya ambil dari Google Book juga, dan linknya sudah saya cantumkan di bawahnya. Untuk macam-macamnya, yang pertama ada teori kumpulan tindakan, artinya berfokus pada kekuatan-kekuatan mengenai kreasi. Yang kedua ada teori atribusi, berfokus pada rasa keingintahuan. Yang ketiga teori konstruktivisme, menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam percakapan komunikasi. Yang keempat, teori interaksi imajiner, yaitu proses membayangkan yang mengacu kepada proses kognisi sosial. Yang kelima, teori perencanaan komunikasi, artinya teori ini adalah proses memahami tindakan dan pembicaraan orang lain dengan tujuan yang diarahkan. Yang keenam, teori pembentukan relasional, menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Yang ketujuh, teori reduksi ketidakpastian, mengasumsikan bahwa orang ingin interaksi yang stabil dan dapat membantunya untuk mengurai ketidakpastian tentang orang lain atau kejadian. Yang kedelapan ada teori akomodasi komunikasi, artinya teori ini memberikan perbedaan tentang dirinya kepada orang lain ketika berkomunikasi. Yang kesembilan ada teori analisis percakapan. Teori ini berfokus pada interaksi dalam percakapan berupa gerakan. Yang ke-10 ada teori pelanggaran harapan. Artinya, teori ini tidak menaruh harapan tertentu terkait perilaku nonverbal orang lain ketika berkomunikasi. Dan untuk subbab materi selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Adler adalah sebuah kegiatan komunikasi yang berada di dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut saya, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan seseorang di dalam suatu kelompok antar kelompok, dan mempunyai tujuan bersama.
Untuk pengertian menurut Adler, saya ambil dari Google Book dan linknya sudah saya terakan di bawahnya. Untuk karakteristik komunikasi kelompok menurut Bilhat, yang pertama meliputi sekelompok kecil orang, 2 orang hingga 20 orang, sehingga setiap orang menjadi sadar dan mampu beraksi terhadap yang lainnya. Yang kedua, guna keberhasilan mencapai tujuan setiap orang harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Yang ketiga, setiap orang harus mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Yang keempat, ada interaksi secara oral, walaupun tidak seluruh interaksi berlangsung secara oral, tetapi yang signifikan melalui pembicaraan. Maksud saya tadi interaksi secara oral, walaupun tidak seluruh interaksi berlangsung secara oral, tetapi yang signifikan melalui pembicaraan. Yang kelima, perilaku didasarkan pada norma-norma nilai dan prosedur yang diterima tiap anggota. Untuk ini saya ambil dari Google Book juga, dan linknya sudah ada di bawah. Oke, untuk materi itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.